Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kenapa Error. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah playlist baru ya yang berjudul tentang CSS. Kita akan mempelajari CSS dari dasar hingga kalian mampu membuat sebuah website ya, walaupun masih HTML CSS biasa, belum ada logiknya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pelajari pelan-pelan. Kita mulai dari bawah dulu, kita pelan-pelan dasar sampai nantinya kita bisa membuat sebuah website yang utuh ya. Sebelum kita lanjut untuk belajar tentang CSS, kita akan melakukan pengenalan dulu CSS. Sebenarnya apa sih CSS itu? Nah, kalau seandainya kalian tahu ya, CSS itu kan kepanjangan dari Cascading Style Sheet, di mana CSS itu didirikan sekitar tahun 1996 dari pembuatnya itu Witrisi atau kepanjangan dari World Wide Web Consortium. Nah, biasanya CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan elemen bahasa markup ya, bahasa HTML. Nah, makanya dari itu kalau bisa diibaratkan ya, HTML dan CSS itu seperti ibaratnya nasi dan lauk ya, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada nasi nggak ada lauknya kan nggak enak gitu, kayak nasi tanpa garam. Nah, makanya itu sebagian besar, bukan sebagian besar ya, mungkin semuanya web itu menggunakan HTML dan CSS untuk membuat sebuah tampilan webnya, kayak gitu. Nah, maka dari itu kita akan bahas tentang fungsinya, di mana CSS ini kan seperti yang saya bilang tadi ya, itu digunakan poin utamanya itu untuk mempercantik tampilan web. Tapi sebenarnya bukan untuk mempercantik tampilan web aja, tapi CSS itu bisa digunakan untuk pemetaan layout. Jadi lebih fleksibel, teman-teman. Coba kalau seandainya kalian mengikuti kurs yang tentang HTML kemarin ya, itu kan kita benar-benar ya, kalau buat HTML, kita buat teksnya misalkan H1 Hello World, kita bawahnya buat table, di bawahnya lagi kita misalkan buat line, ya udah gitu loh, kita nggak bisa rubah, ya bentuknya tetap seperti itu. Ya kalau nanti ya digunakan oleh user ya itu nggak menarik banget gitu loh. Bener-bener kayak ya udah cuman tulisan, ada gambar, ada audio misalkan, ada video, ya udah itu yang kita kasih ke user. Dan itu kurang baik. Kenapa saya bilang kurang baik? Karena kan user itu lebih dominan untuk tertarik kepada interface-nya gitu loh. Kalau seandainya kita cuman HTML biasa seperti itu kurang menarik bagi user. Maka dari itu kita perlu pelajari tentang penggunaan CSS sendiri. Dan sebenarnya fungsi CSS ini banyak ya, teman-teman. Tapi di sini saya hanya masukkan beberapa poin utamanya aja supaya kita minimal tahu dulu fungsi dari CSS ini sebenarnya apa. Di sini ada struktur CSS-nya, atau bisa dibilang ya selektornya lah. Selektor apa aja yang bisa kita gunakan di CSS nantinya. Walaupun sebenarnya selektor ini akan kita bahas di chapter terpisah, tapi nggak apa-apa, kita akan bahas dulu di sini yang singkat-singkat aja. Di sini kita bahas tentang 3 selektor yang paling umum digunakan ya. Walaupun sebenarnya selektor ini bukan cuma 3 ya, ada banyak lagi, tapi di sini kita bahas 3 dulu. Yang pertama di sini ya, kalau kita kenal ya, di sini ada namanya text selector, di mana text selector ini memanfaatkan tag HTML untuk kita styling gitu loh. Jadi kalau kalian punya misalkan tag P hello world misalkan gitu ya. Di dalam tag P itu ada hello world dan kita bisa ganti propertinya di sini. Kita bisa styling di sini. Misalkan kita ganti warnanya atau mungkin background dari tulisan tersebut nih kita bisa ganti di sini. Dan kita mengenal istilahnya text selector. Ataupun kita bisa menggunakan kelas selektor ya, di mana kelas selektor ini diawali tanda titik, setelah itu nama selektornya. Di sini saya contohkan dengan container. Jadi kita punya kelas namanya container dan kelas ini bisa kita gunakan berulang kali ya. Bukan cuma di satu file, tapi kita bisa gunakan di file-file lainnya gitu loh. Jadi kita bisa memperingkas CSS kita supaya lebih ringan nantinya, lebih optimal. Selanjutnya yaitu ada ID, di mana ID selector ini itu hanya bisa digunakan satu kali. Jadi kalau kalian sudah menggunakan ID misalkan di tag tertentu, ya udah gitu loh. Tag itu nggak bisa, ID itu nggak bisa kita pakai lagi gitu loh. Nah biasanya ID selector ini kita pakai, misalkan contohnya ya, kalau seandainya mungkin teman-teman tahu namanya lazy load ya. Jadi kalau atau pagination ya, itu biasanya menggunakan ID karena kan jarang gitu loh kita membuatnya berulang kali kan, makanya bisa kita gunakan ID untuk kasus tersebut. Tapi untuk pembahasan selektor CSS ini akan kita bahas nanti ya di chapter terpisah. Jadi di sini hanya pengenalan saja tentang selektor yang paling sering digunakan ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya contoh studi kasus. Walaupun di sini kita nggak hardcode ya, kita hanya belajar aja. Yang penting pengenalan CSS dulu aja.
nanti di chapter selanjutnya baru kita belajar coding ya, belajar hard code CSS itu seperti apa. Di sini saya mau kasih contoh tentang studi kasus form login ya. Dimana kalau seandainya kita perhatikan ya di layar teman-teman, di sini ada tag dasar dari HTML. Dimana kalau kita perhatikan ya di HTML tersebut ada H1-nya, H1 login, terus di bawahnya ada form action-nya tuh, dimana form action-nya ini kita gunakan untuk menerima inputan dari user gitu loh. Dan inputan yang dimaksud di sini yaitu email dan passwordnya untuk login ke web kita gitu loh misalkan. Tapi kalau kalian perhatikan ya, di sini kan HTML murni yang nggak ada CSS-nya. Kalau seandainya kita running misalkan, nah tampilannya hanya seperti ini aja. Ada tulisan login, ada text fieldnya ya, ada input fieldnya, email dan password, dan ada tombol submitnya untuk loginnya, ada buttonnya. Coba perhatikan, kalau seandainya kalian gunakan HTML dasar untuk web kalian, siapa yang mau pakai gitu loh? Hanya sedikit kemungkinan orang tertarik atau user tertarik untuk menggunakan web kalian. Karena ini kelihatannya web jadul banget gitu loh, waktu sebelum penggunaan CSS itu ditemukan gitu loh. Nah, maka dari itu kita akan coba lakukan styling untuk form login ini. Dimana di sini saya styling sedikit ya, walaupun nggak bagus nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu fungsi dari styling CSS itu apa sebenarnya. Nah, di sini saya sudah styling sedikit ya, menggunakan CSS eksternal, namanya eksternal CSS. Nah, kalau seandainya kita running kembali, nah kalian perhatikan ya, tampilannya berubah dari sebelumnya. Padahal saya tidak melakukan perubahan apapun di tag HTML-nya. Benar-benar ya udah, tag HTML ini seperti ini aja gitu loh. Nggak kita rubah. Tapi kalau kita tambahkan CSS seperti ini, tampilannya bisa berubah. Nah, ini dari fungsi CSS. Walaupun di sini tampilannya masih biasa aja ya, kurang kurang begitu menarik. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kalian paham dulu tentang penggunaannya. Karena nanti, kalau seandainya video playlist ini sudah selesai, misalkan ya, insya Allah nantinya akan ada studi kasus untuk melakukan styling ya. Jadi kita buat sebuah desain dulu, nanti kita slicing ke dalam bentuk HTML dan CSS, atau bahkan mungkin nanti kita tambahkan JavaScript ringan ya. Nah, jika sudah seperti ini, ya ini bisa digunakan gitu loh sama user. Jadi user pun bisa lebih tertarik menggunakan web kita. Nah, tapi sebelum belajar CSS ini, saya sarankan teman-teman harus mengerti dulu tentang HTML dasar. Minimal ya, minimal teman-teman mengenal penggunaan tag HTML. Karena kalau seandainya kalian tidak paham penggunaan tag HTML, mungkin saran saya jangan dilanjutkan kursus CSS ini. Kalian coba pelajari tentang penggunaan HTML dasar ya.